ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا تحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man unzila ilaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummati wa mawalah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du al-hadirun al-kiram, أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع أي دعوة لا يستجاب لها. ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا بغير تعب. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا ولحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, baru saja kita menunaikan salat subuh berjamaah. Dan ketahuilah bahwa tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba kecuali ada dua jenis. Yang pertama yang dia berikan kepada orang yang dia benci maupun yang dia cinta, berupa harta, jabatan, pengetahuan. Tapi dia memberikan sesuatu nikmat hanya kepada orang yang dicintainya saja, yaitu apa? Berupa keislaman, keimanan, izin untuk bisa melakukan amal soleh. Nah maka supaya amal soleh itu kekal, supaya dia mengajak saudara-saudaranya, harus kita syukuri. Syukur itu ada beberapa cara. Yang pertama, kita meyakini bahwa ada orang yang menyampaikannya kepada kita. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa ta'ala melalui siapa? Melalui banyak. Itu yang pertama, kita yakini dulu nikmat itu bukan dari selain Allah. Kita salat subuh berarti Allah yang mengizinkan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita niat, memberikan kita kemampuan. Yang kedua, dari lisan kita ucapkan, kemudian dari anggota tubuh kita buktikan. Nah mudah-mudahan dengan begitu kita tidak termasuk salah satu, nanti akan kita bahas, kata Allah wa qalilum min ibadiyas syakur, atau wa qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian itu yang bersyukur kepada Allah. Berarti kalau misalnya sedikit ya nggak banyak, berarti belum tentu separuh juga. Nah maka itulah juga yang disebutkan oleh iblis itu. Kata iblis, wala tajidu aktsarahum syakirin. Setelah dia membangkang, terus kemudian dia nggak mau dianggap salah, maka dia minta izin untuk menyesatkan anak cucu Adam. Di akhir dia kasih kesimpulan, kata dia, sedikit nanti kau akan dapatkan anak cucu Adam itu yang bersyukur. Maka kata Allah itu walaqad saddaqa alaihim iblis wa dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Walaqad saddaqa alaihim iblis, banyak di antara manusia itu yang membenarkan prasangka iblis. Iblis itu baru berprasangka saja waktu dia dicap oleh Allah terkutuk, dia minta izin untuk menyesatkan, dan dia bilang sedikit nanti anak turunan Adam yang bersyukur itu, dia cuma berprasangka aja. Tapi kata Allah mereka sudah membenarkan prasangka iblis itu. Prasangkanya apa? Sedikit yang bersyukur. Nah maka supaya kita tidak termasuk di antara orang-orang tersebut, maka ada yang bisa kita lakukan setiap
subuh dan petang. Maka kita baca Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu laka syukur. Maknanya kira-kira, ya Allah, aku berpagi ini ya Allah, segala nikmat yang kudapatkan baik secara langsung darimu atau melalui perantaraan hambamu, itu hakikatnya darimu. Harus kita baca setiap subuh itu 3. Maka kita sudah menunaikan kewajiban kita syukur di hari itu. Sampai petang kita baca lagi, ya Allah, aku berpetang dengan nikmat baik yang langsung darimu atau melalui perantaraan hambamu, hakikatnya darimu. Bagimu puji, bagimu kesyukuran. Nah, itu kita baca 3 kali. Bagaimana kalau misalnya ada pagi dan petang yang tidak kita baca itu? Kita baca Sayyidul Istighfar. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau menciptakan aku adalah hambamu ya Allah, aku akui semua nikmatmu ya Allah, aku akui semua dosaku ya Allah. Semampunya aku lakukan apa yang Engkau perintahkan. Ampuni aku ya Allah, karena tidak ada yang mengampuni selainmu. Nah, itu kita baca. Mudah-mudahan hari yang kita nggak syukur, petang yang nggak kita syukur, itu dicatat oleh Allah sebagai yang bersyukur. Karena kalau kita tidak bersyukur, kita mendapatkan apa? Azab. Tapi kalau kita bersyukur, kita dapat tambahan nikmat. Makanya kalau misalnya ditambah sama Allah nanti, dikasih izin tahajud. Nah, itu mungkin karena kita syukur sholat subuh, syukur sholat isya berjamaah, dikasih tambah nikmat tahajud. Nanti tahajudnya dikasih oleh Allah, yang tadinya cuma 5 menit jadi 10 menit, jadi 15 menit terus. Dan sebagaimana yang sering kita bahas, bahwa salah satu ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah dia sholat tahajudnya setiap malam tanpa putus. Nah, kita cek aja kita sholat tahajud pernah bolong nggak? Nah, kalau misalnya pernah bolong berarti apa? Nah, berarti belum masuk, berarti kita itu kurang banyak syukur, berarti kita banyaklah mengeluh. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Aku diutus kepada 124.000 rasul dan nabi. Yang paling kucintai adalah dirimu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril. Beliau itu disuruh pilih umatnya itu separuhnya masuk surga. Separuhnya, berarti kalau umatnya itu ada, misalnya ada 100 miliar, berarti 50 miliarnya masuk surga. Atau yang kedua, dikasih izin untuk memberikan syafa'atun uzma, syafaat yang besar. Kata Rasul, aku memilih syafaat. Kenapa? Karena itu lebih besar. Nanti akan diizinkan umat-umat Rasulullah SAW yang beriman, walaupun nanti misalnya harus mampir sebentar di akhirat, tentunya nggak sama dengan sebentar di sini. Harus mampir dulu, maka dikasih syafaat. Sampai nanti nggak ada lagi orang yang berhak masuk surga dari umat Nabi Muhammad. Nah, itu lebih besar, kata Nabi Muhammad. Berarti peluangnya kita mudah-mudahan akan berkesudahan baik. Tapi kalau bisa jangan sampai kita mampir dulu. Nah, kami berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kata yang gampang diucapkan tapi sulit untuk kita lakukan. Terutama waktu kita sedang bersendirian. Waktu kita lagi begini-begini, gampang saja seperti takwa itu. Ada yang bahkan menunjukkan dialah yang paling bertakwa itu, semangat takbirnya besar misalnya. Semangat dia, tapi waktu bersendirian, nah itu sesuatu yang level yang berbeda. Nah, maka dimanapun kita berada, baik kita sedang sendirian maupun sedang bersama dengan orang, maka hendaknya kita jaga sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kalau kita menjaga ketakwaan, kita kerjakan apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang, kita mata jangan dipakai untuk melihat yang tidak halal dilihat, mulut jangan dipakai untuk yang tidak halal untuk disebut, menggibah, ngatain orang, telinga juga sama, dan lain-lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Allah meridhai kita. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di tafsir Quran Surah As-Sajdah. Kita kemarin sudah bahas bahwa Quran Surah As-Sajdah ini surah keberapa? As-Sajdah surah keberapa? Berapa As-Sajdah itu? 32. Itu terdiri dari berapa ayat kemarin? 30 ayat yang akan memberikan apa? Syafaat. Akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Disebutkan oleh Imam Ad-Darimi dalam bab fadilah surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk. Jadi ada seorang yang banyak dosa, dia sering baca surah As-Sajdah. Setiap malam sebelum tidur Rasul baca surah As-Sajdah. Cuman 3 halaman, tapi bagi orang yang tidak beriman maka berat baginya untuk beramal itu. Maka akhirnya ketika dia mau dihukum, surah As-Sajdah membelanya. Lalu kemudian kata Allah, ampuni semua dosa-dosanya, ganti dengan kebaikan-kebaikan. Diterima oleh Allah syafaatnya Quran surah As-Sajdah. Maka yang dosa-dosanya tadi itu yang banyak dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Nah, kita kemarin sudah sampai di ayat berapa kemarin itu? Ayat ke-5 ya. Kita sudah sampai di ayat ke-5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Sampai sana kemarin. Jadi Allah mengatur segala sesuatu itu, dan kemudian al-amr perkara, ada yang mengatakan perkara ini Lailatul Qadar, ada yang mengatakan segala perkara, ada yang mengatakan amal soleh. Itu naik kepadanya ilaihi ini bukan Allah berada di sana, bukan. Jadi ilaihi ini bukan Allah berada di sana, bukan Allah berada di Sidratul Muntaha langit ke-7, bukan. Tetapi di tempat di mana yang Allah perintahkan urusan itu naik. Karena Allah itu sudah ada sebelum tempat ada, dan Allah tidak berubah-ubah sejak awal dia ada. Dialah yang pertama, dia juga yang terakhir. Bagaimana bisa ada yang pertama dan juga ada yang terakhir kalau bukan dia yang tidak sama sepertinya segala sesuatu. Dia menciptakan waktu, dia sudah ada sebelum waktu ada. Dia menciptakan tempat, dia sudah ada sebelum tempat ada. Dia tidak membutuhkan tempat, dia tidak membutuhkan waktu, dia tidak membutuhkan makhluk, tetapi segalanya membutuhkan dirinya. Kalau kita menganggap Allah ada di sana, di langit ke-7 itu, sudah kafir kita itu. Karena kita berpendapat bahwa Allah punya tempat, Allah membutuhkan sesuatu. Maha suci Allah dari segala itu. Maka yang beriktikad seperti itu iktikad bid'ah itu. Jadi Allah tidak punya tempat, Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi kepadanya itu maksudnya urusan tersebut akan naik ke tempat di mana Allah inginkan urusan itu ada. Salah satunya adalah amal kita, amal yang kita lakukan sehari-hari. Kita sering mendengar bahwa amal, termasuk di sini ada tuh, niat seorang mukmin lebih berharga lebih afdal daripada amalnya itu. Siapa yang berniat untuk beramal dicatat oleh Allah sebagai satu kebaikan. Kalau dia mengamalkannya dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 700, bahkan berlipat-lipat. Kalau dia berniat dosa nggak dicatat sampai dia lakukan dosa tersebut. Tapi kenapa banyak di antara orang-orang itu masuk ke dalam neraka? Sedikit yang bersyukur. Kenapa? Padahal sudah dilipat-lipat gandakan. Coba misalnya kita anggap aja 700. 1 banding 700, jauh itu bandingannya itu. Nah, ini yang akan coba kita bahas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibul 'amalus shalih yarfa'u, kepadanya lah kalimat-kalimat baik itu naik dan amal-amal soleh naik. Nah, ketika kita melakukan amal soleh, maka itu dicatat oleh malaikat hafazah namanya itu. Nah, ini catat, dengar baik-baik ini. Ini ada riwayat yang disampaikan, kisah tersebut disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu salah satu ulamanya sahabat. Cerdas beliau itu, berkarisma, kelihatan dia itu berpengaruh dibanding sahabat-sahabat yang lain.
Mu'adz bin Jabal inilah yang kemudian dijadikan oleh ulama itu hadis yang disampaikan oleh Mu'adz ini ketika Rasul bercakap dengan Mu'adz, salah satu sumber hukum Islam adalah ijtihad. Ini namanya Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Nah, kisah ini Mu'adz sedang bersama dengan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Nah, kata Rasul, sekarang aku akan mengisahkan kepadamu sebuah kisah. Apabila engkau menghafalkannya, memperhatikannya, akan sangat berguna bagimu. Berarti kalau kita perhatikan, kita ingat-ingat, mudah-mudahan berguna juga bagi kita itu. Tetapi jika kau anggap remeh, maka kelak di hadapan engkau, di hadapan Allah, engkau tak akan punya hujjah. Engkau tidak akan punya argumen, engkau nggak akan punya alasan. Nah, berarti jangan diremehkan, jangan disepelekan, jangan sekedar dengar habis itu kita lupakan. Hai Mu'adz, sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menciptakan 7 malaikat. Pada setiap langit terdapat seorang malaikat yang menjaga pintu, dan setiap pintu langit dijaga oleh seorang malaikat menurut derajat pintu dan keagungannya. Jadi setiap langit itu ada malaikat penjaganya. Yang pertama, langit pertama ini. Tadi ada orang yang beramal. Ada orang yang beramal. Habis itu amalnya itu sama malaikat hafazah dicatat. Lalu kemudian diangkat naik ke langit pertama. Di riwayat yang lain disebutin itu langit pertama diciptakan dari apa, langit kedua dari apa. Nah, tapi kalau menurut saya nggak usah kita terlalu detail bahasnya. Yang ilmu-ilmu yang bermanfaat saja bagi kita. Kadang banyak tahu sesuatu, kita cuman bisa banyak cakap saja, tapi nggak takut juga kepada Allah. Nah, maka kita langsungkan saja. Jadi amal tersebut dicatat oleh malaikat hafazah dengan kemilau cahaya bak matahari. Sesampainya pada langit tingkat pertama, malaikat hafazah memuji amal itu. Tetapi ketika sampai pada langit pertama, pada pintunya itu, malaikat yang menjaga di langit pertama itu ada nama-namanya juga. Setiap malaikat itu ada nama-namanya. Kata malaikat itu, tamparkan amal itu ke muka pemiliknya. Aku adalah penjaga orang-orang yang suka mengumpat, yang suka menggibah. Aku diperintahkan agar menolak amalan orang yang suka mengumpat untuk mencapai langit berikutnya, dan tak akan aku izinkan untuk melewatiku. Nah, ini yang pertama nih. Berarti kalau kita suka mengumpat, wailun likulli humazatil lumazah, celaka bagi orang yang mengumpat baik di depan maupun di belakang. Siapa yang suka menggibah, amalnya tak akan sampai, walaupun cuman sampai langit pertama nggak akan lewat. Nah, itu ingat-ingat. Ingat-ingat kita baik-baik itu. Maka ada seorang ibu-ibu rajin puasa, rajin sholat, terus ditanya tempatnya di neraka. Terus kenapa? Karena dia menyakiti tetangganya, suka mengumpat, mulutnya tidak dijaga. Hati-hati kita. Apalagi kalau yang kita umpat itu kekasih Allah. Hati-hati kita. Kenapa? Karena daging ulama itu beracun. Hati-hati kita. Maksud beracun itu apa? Kalau kita umpat berarti kan diumpamakan kita makan daging. Dagingnya beracun, maka itu yang menyebabkan kita mati hati. Amal kita drastis berturun. Nah, makanya saya berusaha semampunya itu untuk tidak melakukan dosa ini. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur nggak sengaja, namanya manusia. Makanya kita dianjurkan oleh ulama itu banyak-banyak bertobat atas gibah, atas umpatan yang kita lakukan. Terus bagaimana dong? Minta halal. Kalau nggak bisa gimana dong? Doakan. Kalau nggak sebagai kafaratnya kita sebutkan kebaikannya. Misalnya, Apip suka tidur, kata kita. Nah, itu dia nggak suka itu pasti dibilang begitu tuh. Kan gibah itu dzikruka akhaka bima yakrahu. Kita ingatkan tentang saudara kita yang kalau dia tahu dia marah. Itu namanya gibah. Bagaimana kalau misalnya memang itu benar? Ya itu lagi gibah, kata Rasul. Kalau salah itu fitnah. Lebih kejam lagi itu. Berarti kalau kita sebutkan sesuatu yang dia kalau tahu dia nggak marah, bahkan dia senang, bukan gibah. Apip baik banget, Apip.
suka bersedekah, ganteng, atlet, nggak akan marah dia. Maka itu caranya untuk menjadi kafarat ghibah. Nah, ingat baik-baik ya, supaya lewat ini langit pertama, terus kemudian naik ke langit kedua. Malaikat hafaz kemudian naik membawa amal soleh yang berkilau. Wah, ini sangat banyak dan terpuji menurutnya itu. Sampai pada langit kedua lolos, pertama lolos nih. Nah, dia sudah banyak bertobat dari perbuatan ghibah itu. Kalaupun dia berghibah, dia kafaratkan, dia tebus, dia minta halal, dia sebutkan kebaikan orang itu, dia mohonkan ampunan, maka udah lewat itu, naik ke langit kedua. Lalu penjaga langit kedua berkata, berhenti, tamparkan amal itu ke muka pemiliknya, sebab ia beramal dengan mengharap dunia, dia mengharap kepada kemuliaan dunia. Allah memerintahkan aku agar amalan nggak sampai kepada langit berikutnya. Maka para malaikat melaknati orang itu. Nah, jadi kalau kita beramal untuk mendapatkan kemuliaan dunia, maka nggak sampai, kita cuma sampai langit pertama aja. Hati-hati, apa aja itu mau kemuliaan dunia. Misal kita ngapal Quran, pengen dimuliakan, walaupun amal ngapal Quran itu amalan-amalan akhirat, kalau niatnya itu untuk kemuliaan dunia, maka tidak akan sampai di langit kedua, nggak akan lolos. Ada banyak kemuliaan dunia itu, ada banyak. Nah, maka kita harus hati-hati ini, banyak bertobat. Jelas ini? Itu langit kedua. Nggak akan lewat orang yang mengharapkan kemuliaan dunia, nggak akan. Yang ketiga, langit ketiga, malaikat hafaz naik membawa amalan seseorang sangat memuaskan, penuh sedekah, puasa, berbagai macam kebaikan. Ini dianggap oleh malaikat hafaz sangat mulia, sangat terpuji. Sampai pada langit ketiga, malaikat penjaga berkata, berhenti, tamparkan amal itu ke wajah pemiliknya. Aku malaikat penjaga kiber, sombong. Kiber atau sombong. Sombong itu apa? Sudah kita bahas ya. Sombong itu apa? Kita menolak kebenaran. Ada orang menyampaikan kebenaran, kita tolak, nggak mau kita terima itu. Karena misalnya kita melihat orangnya itu munafik, cuman ngomong aja. Nah, ini kiber sudah termasuk ini, menolak kebenaran. Atau yang kedua, kita rendahkan orang lain. Bagaimana rendahkan orang lain itu? Kan sering kita bahas. Yang pertama apa? Kita menganggap kita ini mulia, orang lain hina semua. Atau yang kedua, kita menganggap kita ini mulia, orang lain mulia, tapi kita lebih mulia. Atau yang ketiga, kita menganggap diri kita ini hina, orang lain hina, tapi orang lain lebih hina dari kita. Ah, itu kiber itu. Jelas ini? Jelas ya? Jadi kita tolak kebenaran. Kita nggak mau menerima kebenaran itu. Akhadhatul 'izzatu bil itsm, bahasanya Al-Qur'an itu. Rasa bangga dirinya itu, rasa kemuliaan dirinya itu menghalangi dia untuk menerima kebenaran dari orang lain itu. Fama asbaruhum 'alan nar. Betapa sabarnya dia untuk masuk ke dalam neraka. Nah, harus hati-hati kita. Kiber. Kita anggap diri kita mulia, orang lain hina semua. Kita anggap orang lain mulia, kita mulia, orang lain mulianya kalah masih sama kita. Atau kita anggap diri kita hina, orang lain hina, orang lain lebih hina dari kita. Kena semua itu. Susah lewat dari jebakan kiber ini, kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah. Maka Rasul ngasih kita doa, kemarin udah kita bahas, nggak tahu diamalkan apa enggak. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibr. Allahumma inni a'udzubika min nafkhatil kibr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya kesombongan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hembusan kesombongan. Nah, ini kita baca itu. Kalau enggak, pasti kita kena itu di salah satu tiga itu. Kalau enggak yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Biasanya banyak itu. Kalau enggak yang kedua, kayak yang ketiga itu. Kalau yang pertama sepertinya sedikit. Saya mulia, orang lain hina semua. Kayaknya sedikit itu. Tapi kalau orang lain mulia, saya mulia, tapi saya lebih mulia dari dia, itu bisa itu. Atau saya hina, orang lain hina, tapi dia lebih hina dari saya, nah itu bisa jadi masuk kita. Berarti kalau misalnya kita kiber cuman sampai langit ketiga, itu pun nggak lolos. Yang pertama apa tadi? Ghibah, mengumpat. Yang kedua, mencari kemuliaan dunia. Yang ketiga, kiber, sombong, menolak kebenaran.
Wah, yang ngomongnya anak kecil nggak usah didengar. Nah, itu awas, hati-hati. Wah, yang ngomong baru juga hijrah sudah mau nasehatin saya udah berpuluh-puluh tahun. Nah, itu sombong itu. Amalnya nggak akan sampai itu. Langit ketiga. Yang keempat, naik lagi malaikat hafazah membawa amal hamba lainnya seperti bintang kejora, bersinar, mengeluarkan suara gemuruh penuh dengan tasbih, puasa, sholat, ibadah haji dan umrah. Sesampainya pada langit keempat, malaikat penjaga langit berkata, berhenti, lemparkan amal itu ke wajah pemiliknya. Aku adalah malaikat penjaga ujub. Allah memerintahkanku agar amal ini tidak melewatiku, sebab amalnya selalu disertai dengan ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Kalau sombong tadi yang seperti tadi, kalau ujub itu bangga diri, dia bangga. Oh, aku nih bisa sholat tahajud, yang lain tidur semua, aku nih sholat sendirian. Nah, itu ujub itu. Oh, aku nih banyak beramalnya, mana yang lain? Banyak kan nggak peduli, pedulinya terhadap diri sendiri. Aku nih peduli kepada orang lain. Nah, itu ujub, nggak akan lewat langit keempat. Tapi kalau kita beramal, ya Allah, ini adalah dari daya kekuatanmu, ini adalah dari rahmatmu, ini adalah kekuatanmu, ini adalah dari anugerahmu ya Allah, dan aku tidak tahu apa diterima apa enggak amalku itu. Nah, itu ujubnya hilang, itu sudah ujubnya hilang. Jelas ya? Jelas ini semua? Dengarkan baik-baik. Itulah yang menyebabkan amal itu enggak sampai. Bahkan ulama itu mengatakan ada orang berniat amal soleh dicatat sebagai amal soleh, waktu dia mengerjakan amal soleh malah nggak dicatat sebagai amal soleh. Niatnya dicatat, amalnya nggak dicatat. Makanya seimbang itu, 1 lawan 1 tuh sama maksiat itu. Nah, itu langit ke berapa tadi? 4 ya. Sekarang langit kelima. Lalu kemudian malaikat hafazah naik lagi membawa amal. Seluruh lewat 1, 2, 3, 4 lewat. Di situ sangat banyak, sangat baik, sangat mulia. Ada jihad, ada ibadah haji, ada umroh, segalanya berkilauan seperti matahari. Pada sampai langit kelima, kemudian malaikat penjaganya mengatakan, aku malaikat penjaga sifat hasad. Nah, ini hasad nih, hati-hati nih. Hasad itu apa? Dengki. Kita nggak suka orang lain dapat nikmat, itu hasad namanya. Kita ingin nikmat di seseorang itu hilang. Wah, baru renov rumah, duit hasil korupsi. Nah, wah, selalu hati-hati. Wah, baru ganti mobil. Wah, jangan-jangan kenceleng masjid lagi dikorupsi. Nah, itu hasad, itu awas loh, hati-hati loh. Ini saya nasihatin untuk diri saya sendiri ya, dan kita semua. Kenapa? Meskipun amalannya bagus, tapi ia suka hasad kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan Allah. Berarti ia berarti ia membenci apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka aku diperintahkan agar amalan semacam ini tidak akan mampu melewati pintuku. Itu langit keberapa tadi? 5. Apa langit kelima tadi? Hasad. Awas loh. Hasad, hati-hati kita ya. Kemudian naik lagi sampai langit ke-6. Malaikat hafazah naik membawa amal seorang hamba. Banyak. Yang tadi itu dibawa semua sampai ke wuduknya sempurna, sholatnya banyak, puasanya banyak, haji, umrah, segala macam dibawa. Sampai ke langit ke-6, malaikat berkata, aku malaikat penjaga rahmat. Amal yang kelihatan bagus, tamparkan ke mukanya ini. Selama hidup dia tidak pernah mengasihi orang lain, nggak pernah mengasihani orang lain. Bahkan apabila ada orang ditimpa musibah, ia merasa senang. Nggak pernah memikirkan saudaranya yang sedang sakit, nggak pernah memikirkan saudaranya yang sedang menderita, misalnya di Palestina, di Rohingya misalnya. Nggak pernah keningnya itu berkernyit. Pokoknya dia mikirin di sini, salah sendiri, kenapa bermaksiat kepada Allah, makanya akhirnya diazab sama Allah. Nah, ini berarti nggak lewat langit ke-6. Setidaknya kita doakan, karena mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh, yang satu sakit, yang lain sakit semua. Maka orang yang nggak punya rahmat, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi orang lain, dia nggak akan dikasihi. Ya, itu langit ke-6. Lewat semua. Kembali kemudian malaikat hafazah
naik ke langit yang di atasnya, itu langit ketujuh. Ia membawa amalan yang tak kalah baik dari yang lalu, sedekah, puasa, sholat, jihad, wara', semuanya dibawa. Suaranya pun menggeledek bagaikan petir menyambar-nyambar, cahayanya bak kilat. Tetapi sampai pada langit ketujuh, malaikat penjaga berkata, aku malaikat penjaga Sum'ah. Sum'ah itu menceritakan kebaikan untuk supaya orang lain memuji dia, atau riya, memperlihatkan amal supaya dipuji oleh orang. Sesungguhnya pemilik amal ini menginginkan ketenaran dalam setiap perkumpulan, menginginkan derajat yang tinggi di kala berkumpul dengan kawan-kawan sebayanya, ingin mendapatkan pengaruh dari para pemimpin. Aku diperintahkan agar amal ini tidak melewatiku sampai kepada yang lain. Sebab ibadah yang tidak karena Allah itu disebutnya syirik. Allah tidak menerima kecuali amal-amal orang yang bertakwa saja. Sudah. Nah, itu ceritanya amalan kita itu naik. Maka di sini disebutkan ada yang mengatakan 1000 tahun. Nah, itu sudah kita bahas itu. Nah, mendengar kisah ini, maka harusnya kita mawas diri, ya. Kita mawas diri, kita memperbaiki diri. Ingat, langit pertama apa tadi? Ghibah. Yang kedua, cari kemuliaan dunia. Yang ketiga, kibur, sombong. Yang keempat, ujub. Yang kelima, hasad. Yang keenam, rahmat. Yang ketujuh, riya, sum'ah. Kenapa orang itu bisa riya, bisa sum'ah? Karena dia menganggap bahwa orang lain itu mampu memberikan manfaat atau mudarat. Karena dia beranggapan manusia itu mampu memberikan manfaat atau mudarat, makanya dia ingin menyenangkan orang lain. Itu hakikatnya riya, kata Imam Al-Ghazali itu. Tapi kalau misalnya kita melihat makhluk itu sama seperti pion, atau sama seperti benda mati, seperti batu misalnya, atau seperti kayu yang dia nggak akan bergerak kecuali digerakkan, maka insya Allah kita nggak akan riya, nggak akan sum'ah. Nah, itu kira-kira tambahan di ayat ke berapa tadi? Keempat ya? Kelima, ayat kelima. Nah, sekarang kita lanjut dikit aja. Kata Allah, "Dzalika 'alimul ghaib wa syahadatul 'azizur rahim." Itulah Allah, inilah Allah. Dia itu mengetahui alim al-ghaib wa syahadah. Allah itu mengetahui yang tersembunyi maupun yang tampak. Yang ghaib itu apa? Yang tidak kita ketahui, enggak kita lihat, itu Allah tahu tuh. Dia mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi di balik yang tampak, bahkan dia mengetahui yang tersembunyi di balik yang tersembunyi. Maka di sini kata ulama, kalau kita baca kitab-kitab tafsir itu mengandung ancaman di sini itu. Berbuat sesuka kalian, silakan. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah Maha melihat. Dia bisa melihat, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Dia mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati kita. Nah, maka kita ingat-ingat ketika kita ada timbul geritik dalam hati kita ini, pengen sombong, pengen ujub dari hasad dan segala macam tadi itu, kita ingat-ingat Allah tahu itu semua itu. Dan dia mengatakan dirinya itu Al-Aziz. Al-Aziz apa? Maknanya masih ingat nggak Al-Aziz? Lupa. Al-Aziz apa? Di sana apa diartikan Pak Rani? Maha apa? Al-Aziz. Maha perkasa. Sebenarnya Al-Aziz itu gini kata ulama, kata Imam Al-Ghazali, Al-Aziz itu maknanya sering kita bahas. Yang pertama, dia itu dibutuhkan oleh segalanya, segalanya membutuhkan dia. Itu yang pertama, makna Al-Aziz itu, dia dibutuhkan oleh segalanya. Yang kedua, dia itu tidak dapat tergantikan. Jadi kalau ada sesuatu yang dibutuhkan oleh segala makhluk,
dan dia itu nggak tergantikan. Nah itu berarti dia sudah memenuhi kriteria Al-Aziz, 2 itu. Cuman yang satu lagi nih, hakikatnya nggak bisa diperdapati, hakikatnya itu nggak bisa dijangkau. Air, coba lihat air. Dibutuhkan oleh semua nggak air? Oh, semua butuh air. Semua butuh. Siapa? Binatang butuh, tumbuhan butuh, semua butuh air. Apalagi manusia. Kalau misalnya airnya bermasalah, komplain. Tapi hakikat air gampang dapat diperdapati, bisa dijangkau hakikat. Maka dia nggak Al-Aziz. Al-Aziz itu seperti itu. Maka dia maha perkasa. Coba kita lihat yang dibutuhkan oleh segalanya, yang nggak dapat digantikan dan hakikatnya nggak bisa dijangkau. Kira-kira ada kemungkinan melakukan semena-mena nggak? Bisa nggak bersemena-mena itu? Dia dibutuhkan oleh segalanya, dia nggak tergantikan, hakikatnya nggak bisa dijangkau. Bisa nggak semena-mena itu? Bisa nggak dia berbuat suka-suka dia? Oh bisa. Tetapi yang menenangkan hati kita, dia selalu menyandingkan Al-Aziz ini dengan sesuatu yang baik, dalam arti sesuatu yang kita cintai. Misalnya apa? Ar-Rahim kalau di sini. Al-Azizur Rahim, Al-Azizul Hakim, Hakim maha bijaksana. Pernah juga dia sebutkan dirinya itu Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir supaya kita takut. Tetapi dalam banyak ayat dia menyandangkan sifat Al-Aziz ini dengan Ar-Rahim atau Al-Hakim supaya kita tenang. Oh, walaupun Allah itu dibutuhkan oleh segalanya, nggak bisa tergantikan, nggak bisa dijangkau hakikatnya, tetapi dia itu ingat Ar-Rahim, dia itu maha apa? Ar-Rahim itu penyayang. Ar-Rahim itu beda sama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah yang bersifat umum, semuanya dapat. Segala makhluk itu dapat rahmannya Allah, termasuk iblis dapat semua itu, termasuk orang-orang jahat dapat semua, termasuk orang kafir dapat semua itu. Tapi Ar-Rahim enggak, itu adalah khusus. Maka kira-kira kalau kata ulama itu, kalau ada rumah misalnya ya, nah sifat Ar-Rahman itu kira-kira pondasi itu Ar-Rahman itu, pondasi kerangka-kerangka yang besar itu Ar-Rahman itu, dinding-dinding itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim itu yang detail-detailnya, misalnya profil, misalnya hiasan-hiasan yang indah-indah, itu Ar-Rahim itu. Nah orang yang beriman kepada Ar-Rahim ini, maka dia akan menjadi orang yang penyayang. Nggak bisa hatinya itu melihat orang lain susah, melihat misalnya istrinya, waduh capek istriku ini nyuci baju, nyuci piring, sudahlah aku saja yang nyuci. Ah, itu adalah suami yang dicintai oleh istri itu. Pak wajar ya? Kalau ini Bardi ya, tukang nyuci di rumahnya itu. Susis, suami sayang istri. Apa suami sian istri? Suami sayang istri. Jadi dia misalnya melihat ada orang yang kelaparan, nggak tega dia, ingin membantu. Nah itu dia beriman kepada Ar-Rahim. Satu ayat lagi, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu bada'a khalaqal insana min tin thumma ja'ala naslahu min suradatin min ma'in mahin. Wah, enggak selesai 2 ayat ini. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Nah, ini singkat saja. Jadi intinya Allah itu memperbaguskan ahsana itu, dia menghitung dengan cermat kemudian menciptakannya secara sempurna. Ada orang yang berkata, ini misalnya kita baca di kitab tafsir itu, mohon maaf ini rada sedikit vulgar karena saya mengutip apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas itu pantatnya kera itu bagus nggak? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Apa itu artinya itu? Memperindah, memperbagus segala sesuatu. Nah sekarang pantatnya kera, bagus nggak pantatnya kera? kata Abdullah bin Abbas, pantatnya kera itu nggak bagus. Tapi pantatnya kera itu sudah dihitung oleh Allah penciptaannya itu sedemikian rupa sehingga bentuk itulah yang paling sempurna. Nah, gitu kira-kira. Dan telah menciptakan, mulai penciptaan manusia itu dengan tanah. Nah, mungkin maksudnya di sini adalah kalau kata ulama-ulama dari tanah itu maksudnya
dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita baca kisah misalnya waktu pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam itu, jadi ada malaikat itu mengambil sebagian dari bumi itu, diambil semua itu. Dan disuruh malaikat Jibril diambil dari bumi itu, diambil satu bagian itu sampai ke bawah-bawahnya, habis semua itu. Akhirnya bumi menderita, mengadu ke Allah itu. Mengadu ke Allah, apa katanya? Ya Allah, aku disakiti. Akhirnya ya karena bumi merasa dizalimi, balik lagi malaikat Jibril itu meletakkan lagi tanahnya, sampai itu berulang itu sampai 3 kali itu, 4 sampai 3 kali itu. Akhirnya disuruh malaikat yang lain, saya lupa itu kisahnya, itu Israfil kalau nggak salah atau Israel gitu. Ada malaikat lain yang diperintahkan Allah untuk ambil. Akhirnya dia nggak mau terulang itu sebagaimana kejadian malaikat Jibril. Akhirnya diambil sebagian itu. Ada tanah yang warnanya merah, ada tanah warnanya putih, warnanya kuning, itu diambil semua itu akhirnya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita ini berwarna-warna itu. Nah, itu kira-kira sedikit. Nanti kita lanjutkan kembali. Tadinya mau sampai bagaimana malaikat maut itu mencabut nyawa itu. Nah, itu juga sama, dia juga nanti nyawa kita juga akan naik ke langit itu. Terus bagaimana prosesi pencabutan nyawa dan segala macam nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus untuk yang tadi 7 amal itu ya, 7 langit 7 amal lagi apa namanya? 7 langit itu, amal kita naik ke langit-langit itu. Dipraktekkan, diamalkan sebaik-baik ilmu itu yang bermanfaat. Takwa itu bukan banyak-banyak cakap, tapi banyak-banyak khasyah, banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mohon maaf apabila terdapat kesalahan datangnya dari kami pribadi. Ada pertanyaan? Oh, boleh. Kalau membunuh, berzina itu kan sudah apa namanya, amalan buruk itu, amalan buruk itu. Kalau orang yang membunuh ya gini ya, orang yang membunuh itu di dalam Al-Quran gini, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addan wa 'adzaban 'azima. Siapa yang membunuh seorang mukmin, dia membunuh dengan sengaja, tempatnya itu neraka jahanam. Sudah selesai itu. Ngapain lagi? Sudah nggak naik amalnya itu dah. Kalau dia membunuh dengan sengaja itu. Maka kata Rasul, al-qatil al-baqtul finnar. Yang membunuh dan dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Yang membunuh dan dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Tetapi begini, kalau misalnya bagaimana dong kalau begitu saya berzina aja? Jangan begitu mikirnya itu. Awas loh, hati-hati loh. Nah, jadi dalam Islam, kalau dia beriman kepada Allah, akhlak yang baik itu jauh lebih dihargai, akhlak yang baik. Jadi yang tadi itu 7 itu semuanya berkaitan sama akhlak itu. Jadi ada orang yang sama-sama beriman, yang satu akhlaknya lebih baik, nah itu lebih dihargai itu, walaupun amalnya itu lemah. Dibanding ada orang yang beriman, amalnya baik tapi akhlaknya nggak baik. Makanya yang pertama kali harus kita perbaiki itu adalah hati, supaya akhlak kita bagus. Itu semua berkaitan sama akhlak itu. Nabi Muhammad itu nggak usah diragukan betapa dermawannya beliau. Orang ada sisa dikit aja galau, hartanya masih ada sisa, belum disedekahin, galau. Kalau kita galaunya nggak ada uang. Nggak usah ditanya bagaimana sholatnya, nggak usah ditanya bagaimana amal-amal sholatnya, jihadnya, nggak usah ditanya. Tapi dia dipuji Allah atas apanya coba? Atas akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah makanya kita jangan sampai salah fokus kita itu.
Kita berfokus untuk sholat malam, ngaji, zakat. Kita nggak jaga mulut, ghibah, cuman stop sampai langit pertama. Kita sholat malam, beramal, berjihad, berdakwah, ngajak orang ikut kajian segala macam. Tapi kita malah ujub, nggak naik amal kita. Nah gitu ya. Makanya sering dikisahkan itu ada orang yang dia pelacur, pezina, tapi dia bertobat, berakhlak dia karena dia Rahman, dia Rahim, dia berkasih sayang, dia beriman kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, akhirnya terwujud dalam kasihan dia melihat makhluk Allah kehausan, dia kasih minum sama dia, masuk dalam surga. Kisah ini sangat populer sekali, sangat populer sekali. Makanya jangan pernah kita melihat orang lain itu lebih rendah daripada kita, karena mulia atau rendah itu atau hina itu dilihat bagaimana akhir hidup kita, bukan pada saat pertama, bukan pada saat pertengahan, tapi di akhir. Ya, ingat-ingat ini. Sekarang kita ngapal Quran, sekarang kita sholat di masjid, apa terjamin sampai akhir hidup kita ini? Nggak terjamin. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditanya oleh seseorang tukang mabok, preman pasar, pokoknya inilah durjana lah, Bromo corah, apakah bisa? Cuman begitu aja. Iya, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua tanya lagi dia, cuman ngomong itu aja, apakah bisa? Iya bisa. Yang ketiga dia tanya lagi, apakah bisa? Bisa. Habis itu nangis Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Muridnya nggak ngerti. Kalau orang yang sudah dekat sama Allah, ditampakkan segalanya, maka dia cukup dengan isyarat saja. Sama seperti kita kemarin membahas kisah Imam Syafi'i. Ada ibu-ibu yang melemparkan apel, terus kemudian diambil sama Imam Syafi'i, dibelah sama Imam Syafi'i, habis itu dikasihkan lagi. Orang nggak ngerti apa maksudnya itu. Kok lempar apel dibelah, habis itu udah buka sendiri aja apel, kenapa mau sama Imam Syafi'i? Habis itu kata Imam Syafi'i apa? Dia nanya kepadaku, kapan haid itu selesai? Warna merah haid itu. Ku bilang kalau sudah ada putih. Nah, haidnya udah selesai itu. Nah, terus apa maksudnya ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Yang pertama dia nanya kepadaku, apakah Allah mampu, apakah Allah mau menerima tobatku yang bermocorah begini, tukang mabuk, nyakitin orang, bikin kerusuhan? Iya. Yang kedua, apakah Allah mau, apakah Allah mampu mengangkat derajatku yang hina ini sama seperti derajatmu? Iya. Yang ketiga pertanyaannya, apakah Allah mampu, apakah Allah kira-kira akan bisa merendahkan derajatmu yang sekarang mulia ini seperti derajatku sekarang ini? Makanya beliau nangis. Nah, itu namanya pentingnya akhlak, itu fokus kita harus benar ya. Ini saja mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bil khusus yang ngomong, karena telinga yang ngomong itu lebih dekat ke mulut yang ngomong. Siapa yang mengamalkan nasihat, dia mendengarkan yang baik, dia mengamalkannya, biasanya lebih baik daripada yang menasihati. Kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Rasulullah SAW karena berusaha kita mengikutinya sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة واجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمرابطين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين وفي كل مكان وزمان اللهم اجبرهم وفرج عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا توبة نصوحة إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الله
والشهداء والصالحين والصديقين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.